Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Pesako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada Sana dan juga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sana selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lagi menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Lareh Koto Piliang, Lareh Bodi Caniago, dan Lareh Nan Panjang. Sesudah pernikahan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan Putih Samputi di Sungai Tarap, beberapa hari kemudian Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan bersama isterinya Putih Samputi dan Datuk Bandaro Putih serta beberapa para pangulu di Sungai Tarap berkunjung ke Pasumayam Dusun Tuo untuk membicarakan perundingan dengan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dan Mauliwar Madewa Datuk Bandaro Kayo serta Indrasida Datuk Maharajo Basa, Tampuk Tangkai Lareh Nan Panjang, untuk membicarakan urusan negeri di Luak Nantigo. Dalam musyawarah itu hadir para penghulu antara lain Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, Datuk Bandaro Kuniang, Sikalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego, Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo, dan Datuk Nan Balimo Urang, serta para penghulu lima kaum Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan, Datuk Bandaro Putih, dan para penghulu Sungai Tarap. Beberapa penghulu Lareh Nan Panjang yang mewakili Lareh Nan Panjang. Musyawarah itu dilaksanakan di Balai Dasar Ruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu, yaitu di Batu Panta dalam wilayah Pasumayam Dusun Tuo. Dalam musyawarah itu sudah diambil beberapa keputusan. 1. Pemberian nama daerah, yaitu daerah Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dinamakan Lareh Bodi Caniago, berasal dari Budi Nan Baharago, Mancancang Indak Mamutui, Manabang Indak Marabah, Manikam Indak Membunuh, yang ditikam oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, yaitu sebuah batu, dan tidak menikam Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Yang kedua, yaitu daerah Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dinamakan Lareh Koto Piliang, berasal dari Koto Nan Dipilih sewaktu pembagian wilayah yang sudah dipancangi dengan kayu linglung. 3. Daerah Mauliwar Madewa Datuk Bandaro Kayo dan Indrasida Datuk Maharajo Basa, Tampuk Tangkai Lareh Nan Panjang diberikan
oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang. Salili Batang Bangkawi, mulai dari Guguk Sikaladi sampai ke Bukit Tumasu Becangganai, sailiran Batang Bangkawi disebut dengan lareh dan panjang. Katop sakonyo pun diganti. Yang lama yaitu pisang sikale kale hutan, pisang timbatu nan bagota. Adik Datuk Parapati Nusa Batang inyo bukan. Adat Datuk Katumanggungan inyo anta. Kemudian diganti dengan yang baru. Pisang sikale kale hutan, pisang timbatu nan bagata. Bodi Caniago inyo bukan. Koto Piliang inyo anta. Penggantian nama ini karena daerah Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang sudah diberi nama Lareh Bodi Caniago. Begitu juga dengan daerah Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan sudah diberi nama Lareh Koto Piliang. Karena lareh nan panjang tetap memakai adat kedua lareh itu. Adat lareh Bodi Caniago dan adat lareh Koto Piliang. Lareh nan panjang terdiri dari 22 suku. 1. Pariangan. 2. Padang Panjang. 3. Guguk. 4. Sikaladi. Pada waktu itu baru 4 buah daerah itulah yang sudah ada datuknya dan sukunya. Sesudah 4 buah daerah itu mempunyai sekurang-kurangnya 3 sampai 4 suku yang berbeda dalam sebuah daerah itu dan mempunyai datuk dan ampek jenis dalam orang sekaum dan sesukunya, baru dinamakan koto. Kemudian Pariangan, Padang Panjang, Guguk dan Sikaladi dinamakan ampek koto, dan waktu yang dibutuhkan mencapai ampek koto itu sangat lama sekali. Kemudian dari Pariangan, Padang Panjang, Guguk dan Sikaladi dibuatlah bolahan yang pertama di lareh dan panjang, yaitu 1. Sialahan, 2. Koto Tuo, 3. Batu Basa, 4. Koto Baru. 4 daerah ini kemudian dinamakan 4 koto di bawah setelah terbentuknya orang nan ampek jini. Daerah lareh dan panjang walaupun sudah ditentukan akan sampai ke Bukit Tumasu Becangganai, tapi daerah-daerah itu belum ditaruku. Hal ini disebabkan karena untuk menarukunya adalah melalui para kemanakan bolahan. Jadi, untuk menarukunya dengan cara bertahap dari satu daerah ke daerah yang lain yang baru, yang masih berbentuk hutan dan rimba raya. Walaupun sudah ada juga para penduduk asli di daerah itu, sebab para penduduk asli itu hidup masih berkelompok-kelompok kecil dan belum mempunyai datuk dalam kaumnya serta nama sukunya. Itulah mengenai lareh Bodi Caniago, lareh Koto Piliang, dan lareh nan panjang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.